Salve saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita berbincang-bincang tentang devosi kepada Santa Perawan Maria. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, lihatlah ibumu. Yohanes bab 1 ayat 18 dan bab 19 ayat 27. Santa Perawan Maria selalu memegang peran terhormat dalam iman Katolik. Dari fiatnya yang rela, pengorbanannya saat dia menyaksikan kematian putranya yang sungguh menyiksa, dan kehadirannya yang dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta, kitab suci ini berulang kali membuktikan kesaksian setia Maria kepada Allah. Melalui ratusan klaim penampakan, yang mungkin paling pertama itu sebelum kematiannya kepada Santo Yakobus II di Zaragoza, Spanyol. Doktrin Maria yang dinyatakan sebagai Theotokos atau Bunda Allah pada Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi dan berbagai kesaksian dari para teolog gereja yang paling terpercaya, Maria selalu memainkan peran aktif dalam tradisi gereja yang hidup. Tetapi ada banyak perdebatan mengenai kultus Perawan Maria. Telah berulang kali diklaim bahwa umat Katolik itu menyembah Maria. Tetapi argumen ini didasarkan pada kesalahpahaman tentang apa devosi Maria sesungguhnya. Penting untuk diingat bahwa kewajiban keibuan Maria terhadap manusia sama sekali tidak mengabulkan atau mengurangi perantaraan unik Tuhan kita Yesus Kristus, melainkan justru menunjukkan kuasanya. Itu tercatat dalam Lumen Gentium nomor 60. Bahkan sejak masa-masa awal gereja, devosi Maria telah dimaksudkan untuk menumbuhkan ketaatan yang setia kepada Kristus. Meskipun 2000 tahun yang lalu, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Yohanes bab 1 ayat 14, Kristus masih belum benar-benar terlihat karena dunia tidak mengenal dia. Yohanes bab 1 ayat 10. Sebuah kebenaran yang masih ada sampai hari ini. Bahkan mereka yang memahami inkarnasi Kristus dan secara otentik mencari jalan-jalannya tidak dapat memahami kepenuhan kebenaran, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kerentanan umat manusia yang terperosok oleh dosa asal karena kebutuhan mencari panduan, kebutuhan akan penolong rohani yang lebih intim dengan Kristus daripada orang lain, seseorang yang lebih terbuka kepada Roh Kudus, yang lebih bersedia untuk tanpa syarat melakukan kehendak Allah, dan yang dapat menunjukkan kepada orang percaya jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes bab 14 ayat 6. Dengan cara yang lebih dalam daripada yang dapat dicapai sendiri. Kita umat manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mencapai perkembangan penuh dari kekuatan kita sendiri dalam persatuan total dengan Dia. Tetapi hanya satu manusia yang pernah mencapai tujuan ini sepenuhnya, Bunda Maria. Itulah sebabnya mencontohi dia, mencari bantuan syafaatnya, perantaranya, dan bahkan menguduskan diri kepadanya. Consecrate ourselves to her. Bukanlah hal yang kecil bagi Yesus, melainkan cara terbaik dan tercepat seseorang mengembangkan hubungan terdalam, relasi yang mungkin dengan Kristus. Inilah alasan umat Katolik berpaling kepada Maria, tanpa meninggalkan Yesus tentunya. Tanpa noda kesalahan yang mungkin, dialah Bunda Maria, dan memang dia sendiri yang bisa memegang tangan orang-orang percaya saat dia mendesak mereka menuju putranya. Dia antusias karena hanya seorang ibu yang bangga untuk tidak hanya memperkenalkan seseorang kepada Kristus, tetapi juga mendorong mereka untuk mendekat kepada dia. Maria, dan hanya Maria yang bisa menunjukkan kepada anak-anak ini bagaimana memupuk hubungan yang erat dengan Kristus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius bab 3 ayat 17, lihat juga Markus bab 1 ayat 11 dan Lukas bab 9 ayat 35. Seorang teolog spiritual, Carrie Grace, menulis tentang berbagai
layer, lapisan devosi spiritual. Ya. Dia menulis seperti ini. Alih-alih melihat penyembahan dan penghormatan sebagai pilihan biner, apakah menyembah sesuatu atau tidak, orang Kristen awal melihat bahwa ada berbagai cara atau berbagai layer, berbagai lapisan untuk penghormatan. 3 cara atau 3 lapisan ini adalah dulia, hiperdulia, dan latria. Sederhananya, dulia adalah penghormatan kepada orang kudus di surga. Ya. Kita dapat meminta doa dan syafaat mereka, tetapi kita tidak menyembah mereka. Kita juga tidak menyembah Maria, karena ia adalah makhluk seperti umat manusia lainnya, tentu saja. Meskipun begitu, dia ditinggikan di atas orang-orang kudus biasa, karena dia satu-satunya manusia yang memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan. Tidak ada orang lain yang pernah atau akan mencapai keintiman seperti itu dengan Yesus Kristus. Tidak ada manusia lain yang dapat mengklaim Roh Kudus sebagai mempelainya, pasangannya. Bunda Maria telah ditempatkan oleh rahmat Allah sebagai Bunda Allah di samping putranya dan ditinggikan di atas semua malaikat dan manusia. LG 66. Karena itu, hiperdulia adalah penghormatan luar biasa karena Bunda Maria karena keadaannya yang mulia namun manusiawi. Akan tetapi hiperdulia tidak boleh disamakan dengan latria, penyembahan karena kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja. Madonna tidak senang ketika dia ditempatkan di atas putranya. Ketika orang yang setia memuliakan Maria, itu karena Kristus. Santo Louis de Montfort yang hidup 1673 sampai 1716 menulis tentang jalan perawan untuk menemukan Yesus, yang merupakan jalan yang dipandu oleh Bunda Maria. Perawan dalam pengertian ini berbicara tentang pengabdian penuh, tidak berantakan dan tidak tersentuh oleh gangguan lain, tidak terdistorsi. Maria sebagai pembimbing keibuan menyediakan cara yang mudah, singkat, sempurna, dan aman untuk mencapai persatuan dengan Tuhan kita. Karena alasan ini, de Montfort tidak hanya membaktikan hidupnya kepada Bunda Maria, tetapi ia menjadi santo utama dalam mempromosikan konsekrasi kepada Bunda Maria. Devosi ini adalah sarana yang aman untuk pergi kepada Yesus Kristus. Karena itu adalah karakteristik Bunda Maria, membawa kita pasti kepada Yesus. Sama seperti adalah karakteristik Yesus, membawa kita pasti kepada Bapa yang kekal. Inilah jalan yang Yesus Kristus sendiri bawa, ajar kita jalan menuju kepada Bapa, yaitu melalui dirinya sendiri. Konsekrasi kepada Maria, saudara-saudariku, telah terbukti berbuah secara rohani selama berabad-abad, dan sekarang lebih populer lagi dari sebelumnya. Paus Leo ke-13 menyetujui indulgensi penuh bagi mereka yang menguduskan diri, mengkonsekrasikan diri, menyerahkan diri mereka kepada Bunda Maria. Sementara Paus Pius ke-10, Paus Benediktus ke-15, Paus Pius ke-11 dan 12, dan yang paling terkenal Santo Yohanes Paulus II, menganjurkan dan mengkonsekrasikan diri mereka menggunakan formula terpercaya dari Santo Louis de Montfort. Dan ada seorang pastor bernama Michael E. Gatley menulis panduan konsekrasi untuk pembaca modern yang menggabungkan devosi konsekrasi tidak hanya dari Santo Louis de Montfort, tetapi juga dari Santo Maximilian Kolbe, Santa Bunda Teresia, dan Santo Paus Yohanes Paulus II. Mungkin ya kita tahu, mungkin atau ya paling pasti ya, devosi Maria yang paling terkenal adalah Rosario, untayan manik-manik yang terdiri dari 5 dekade, 5 sepuluhan Salam Maria, dan 1 Bapa Kami serta 1 Kemuliaan. Ya. Rosario penuh ini kita tahu terdiri dari 15 persepuluhan. Ya. Rosario dianggap sebagai doa Maria yang paling kuat, begitu dihargai sehingga kedua
setelah doa liturgis gereja yang masuk di sekitar kurban kudus misa. Tradisi lama menelusuri asal-usul Rosario ke pendiri Ordo Dominikan abad ke-13, Santo Dominic Guzman. Dia berkhotbah menentang bid'ah Albigensian. Santo Dominikus ini dikatakan secara mistis menerima ilham dari Bunda Maria, memerintahkannya untuk menggunakan kombinasi khotbah dan doa meditatif untuk mencapai hati, mengambil hati para bidat. Ya. Paus Pius ke-5 menyetujui Rosario pada tahun 1569. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1573, dia mengumumkan pesta Rosario. Sejak saat itu, para paus selama berabad-abad telah menghargai dan mempromosikan doa-doa devosi yang terkasih bagi orang Katolik. Dalam beberapa dekade terakhir, Paus Pius ke-12 telah menyatakan bahwa Rosario, seperti yang kita tahu, memiliki tempat yang membanggakan. Paus Pius ke-6 menyebut Rosario ringkasan seluruh Injil. Sementara Paus Santo Yohanes Paulus II menyatakan bahwa Rosario adalah doa favorit saya, luar biasa dalam kesederhanaan dan kedalamannya. Rosario termasuk di antara tradisi kontemplasi Kristen yang terbaik dan paling terpuji. Karena doa Rosario ini adalah doa vokal dan meditatif bersama dengan sentuhan manik-maniknya, Rosario menggabungkan banyak indera. Kelima, melibatkan aspek eksterior dan interior dari keseluruhan pribadi manusia. Kekuatan doa Rosario memperoleh manfaatnya dari fakta bahwa ini adalah doa yang murni Alkitabiah, berpusat pada misteri Kristus, dari inkarnasinya hingga kenaikannya. Berbagai adegan dari kehidupannya direnungkan untuk mendapatkan hubungan yang lebih dekat dengan Dia. Semua melalui bantuan dan bimbingan dari orang yang paling mengenal Dia, yaitu bundanya yang terberkati. Meskipun Kristus adalah satu-satunya pengantara sejati antara Allah dan manusia, dalam keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam kejatuhan manusia, akan sulit untuk mendekati Tuhan. Siapakah yang lebih baik untuk berpaling daripada bundanya sendiri, yang tidak menginginkan apapun selain menyatakan kematian putranya? Sebagaimana yang diamati oleh sejarawan teologis Luigi Gambero ketika mengomentari tulisan Maria tentang Maria dari Santo Bernardus dari Clairvaux. Pentingnya peran Maria berasal dari fakta bahwa dia berkontribusi untuk membawa manusia lebih dekat kepada Allah, untuk membuat Allah lebih mudah diakses oleh manusia. Dan ini adalah peran yang terus dia penuhi melalui perantaranya yang konstan dan penuh kasih. Kesimpulannya, umat Katolik tidak menyembah Maria, seolah-olah dia adalah dewi pagan yang eksklusif dari rahmat Tuhan, terpisah dari rahmat Tuhan sendiri. Sebaliknya, hiperdulia berarti umat Katolik menghormati dan memuliakan Bunda Maria sambil sepenuhnya mengakui kemanusiaan dan ketergantungannya pada rahmat murni Allah. Orang beriman melihat di dalam dirinya sebuah cermin, refleksi dari Eden, ciptaan Allah yang sempurna tanpa cacat atau noda dosa. Dialah yang dipandang oleh orang-orang percaya sebagai model bagi kesempurnaan spiritual mereka sendiri yang bercita-cita tinggi. Santo Irenaeus dari Lyons menyatakan bahwa Maria adalah penyebab keselamatan, berbeda dengan Yesus yang adalah keselamatan. Devosi ini terdiri dari memberikan diri kita sepenuhnya kepada Bunda Maria untuk menjadi milik sepenuhnya Yesus melalui Dia. Selamat berdoa Rosario. Sebagai bacaan lanjutan bisa baca dari Champions of the Rosary, The History and Heroes of Spiritual Weapon, dari Calloway Donald H. Calloway. Juga bisa baca teksnya Louis Montfort, True Devotion to Mary with Preparation for Total Consecration. Juga dari para paus ya. Tapi sebelum dari seorang tomistik yang bernama Garrigou
Lagrange, ya, Pastor OP Reginald Garrigou Lagrange, the Mother of the Savior and our interior life. Masih ya, kemudian dari ensiklik Rosarium Virginis Mariae dari Yohanes Paulus II bisa diakses di Vatikan, website Vatikan. Theotokos, tapi ini tulisan dari Paus Yohanes Paulus II, Woman, Mother, Disciples. Lalu ensiklik dari Paus Paulus ke-6, Marialis Cultus, for the right ordering and development of devotion to the Blessed Virgin Mary, ada di website Vatikan. Selamat berdevosi Rosario, berdevosi mengkonsekrasikan diri kepada Bunda Maria yang terberkati.